Halo, kembali lagi bersama saya Angelina Liusvia dengan NIM 2021210124. Di sini kembali bersama saya dengan penjelasan dan materi yang baru, yaitu mengenai keuangan daerah. Di mana penjelasan ini akan saya jelaskan menggunakan buku Peta Konsep Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah. Mengenai keuangan daerah, pada saat ini kecenderungan umum di seluruh dunia bahwa ada tuntutan yang lebih besar terhadap penguatan pemerintahan daerah. Penguatan ini diwujudkan dengan kebijakan desentralisasi untuk memberdayakan masyarakat setempat dalam aktivitas pembangunan dan pelayanan publiknya. Desentralisasi yang dimaksud pada intinya adalah desentralisasi politik yang menyangkut desentralisasi kekuasaan dan pengambilan keputusan politik kepada daerah dalam berbagai bentuknya. Kecenderungan lainnya pasca program reformasi ekonomi di berbagai penjuru dunia pada tahun 1980-an sampai 1990-an adalah adanya desentralisasi ekonomi. Ada 6 jenis desentralisasi ekonomi yang diungkapkan oleh McIntosh dan Roy pada tahun 1999, yakni desentralisasi fiskal, desentralisasi pengambilan keputusan manajemen publik, proliferasi lembaga penyediaan layanan yang didukung dengan pembiayaan campuran swasta publik, contracting out pelayanan publik yang dibayar negara kepada organisasi atau komersial swasta, alokasi dana publik, dan privatisasi aktivitas sektor publik dengan meliberalisasi sektor-sektor yang dimonopoli pemerintah. Ada hubungan yang sangat kuat antara desentralisasi fiskal dengan devolusi. Ketika desentralisasi fiskal berarti pemerintah atasan menyerahkan pengaruh atas keputusan anggaran dan pengeluaran kepada pemerintah bawahan, maka seharusnya didahului oleh adanya desentralisasi politik. Desentralisasi fiskal tanpa desentralisasi politik maka sulit diwujudkan. Adanya desentralisasi sejati yang benar-benar mampu mencerminkan kepentingan dan aspirasi daerahnya. Desentralisasi fiskal membutuhkan adanya akuntabilitas atau pertanggungjawaban terhadap masyarakat dan lembaga di daerah ketimbang terhadap atasan di luar daerahnya. Berikut masuk kepada sumber pendapatan daerah. Kemampuan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sangat bergantung pada kemampuan pendanaannya. Di berbagai negara, sumber keuangan daerah ini selalu menjadi polemik karena ada perbedaan distribusi sumber pendapatan antara pemerintah daerah dan pusat. Nah, menurut Humas, pada tahun 1991, dia mengungkapkan bahwa pada prinsipnya sumber keuangan daerah ada 3. Yang pertama yaitu pendapatan asli daerah, yang kedua yaitu dana transfer dari pemerintah atasan atau pemerintah pusat, yang terakhir yaitu adalah pinjaman. Yang pertama yaitu mengenai pendapat asli daerah, yaitu local research revenue merupakan pendapatan yang ditentukan dan dikumpulkan secara lokal. Jenis pendapatan ini seharusnya merupakan sumber penghasilan utama bagi daerah. Terdapat 3 kategori yang masuk dalam jenis pendapatan ini, yang meliputi pertama, pajak daerah, kedua, denda dan pungutan, yang ketiga, penghasilan perusahaan daerah. Pajak daerah oleh banyak pihak dipandang sebagai jenis penghasilan utama yang diperoleh oleh daerah. Dalam hal ini, umumnya pemerintah pusat menentukan pajak mana yang dapat dipungut oleh daerah. Di banyak negara,
Legislasi juga menentukan batasan bagi pungutan tersebut serta memberikan kekuasaan kepada pemerintah pusat untuk memeriksa dan mengesahkannya. Menurut Norton, pada tahun 1994 menjelaskan berbagai jenis pajak daerah yang ada di berbagai negara di dunia, yang meliputi pertama, property taxes yang didasarkan atas nilai jual atau potensial dari tanah dan atau bangunan, pindahan tangan kepemilikan atau aset bangunan yang tampak. Properti juga dapat dinilai atas dasar nilai modal atau tahunan maupun cara lainnya. Umumnya pada pengecualian terhadap bangunan semacam sekolah, rumah sakit, dan tempat-tempat berharga lainnya. Berikutnya yaitu pendapatan transfer. Dalam beberapa waktu terakhir, banyak pemerintah daerah semakin bertambah tergantung pada dana atau bantuan yang ditransfer oleh pemerintah pusat. Kecenderungan ini dipicu oleh fenomena ekonomi politik. Penyebabnya bisa berbagai macam, mulai dari bertambahnya tugas yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah, atau bertambahnya penghasilan pusat melalui pajak penghasilannya dan yang lainnya, maupun semakin meningkatnya ketidakcukupan sumber-sumber lokal untuk memenuhi peningkatan kebutuhan pelayanan publik itu. Nah, tujuan tersebut dapat dicapai melalui berbagai macam bantuan menurut Shah. Pada tahun 1994, ia mengungkapkan dua jenis utama bantuan, yakni non-matching dan matching transfer. Yang pertama dapat dibedakan menjadi selektif atau general. Transfer selektif, non-matching transfer memberikan sejumlah dana tanpa adanya penyesuaian lokal yang dibelanjakan untuk tujuan tertentu. Bantuan di sini cocok untuk menyubsidi aktivitas tertentu yang dinilai berprioritas tinggi bagi pemerintah pada tingkatan yang lebih tinggi, tetapi berprioritas rendah bagi pemerintah daerahnya. Nah, dalam unkondisional atau general, yaitu adalah non-matching transfer, tidak ada batasan yang ditentukan mengenai bagaimana bantuan tersebut dibelanjakan. Tidak seperti dalam jenis yang pertama. Dalam jenis yang ini tidak ada batasan pembelanjaan minimum bagi area-area tertentu, karena bantuan ini bisa dibelanjakan atas berbagai kombinasi barang dan layanan publik atau memberikan keringanan pajak bagi warga. Maka jenis bantuan ini tidak mempengaruhi harga relatif dan memberikan stimulasi terkecil bagi pembiayaan lokalnya. Implikasi yang disebabkan alasan politis dan birokrasi. Bantuan kepada pemerintah daerah cenderung menghasilkan pembelanjaan daerah yang lebih besar daripada transfer tersebut langsung diberikan kepada warga lokal. Dengan sejumlah bantuan yang tersedia, penerima bantuan lebih cenderung menyukai non-matching transfer karena lebih memberikan fleksibilitas maksimum untuk mencapai tujuannya sendiri, karena bantuan tersebut menghasilkan sumber daya tanpa mempengaruhi pola pembiayaan. Penerimaan bantuan dapat memaksimalkan kesejahteraannya sendiri. Pemberian bantuan harus bersiap untuk mengorbankan kepuasan penerima bantuan yang berguna, menjamin bahwa dana tersebut diarahkan pada pembelanjaan yang diprioritaskannya. Berikutnya yaitu adalah pinjaman. Pinjaman merupakan sumber dana yang ketiga bagi pemerintah daerah yang merupakan cara alternatif untuk membiayai investasi modal daerah. Investasi ini dapat dipergunakan untuk membiayai pembangunan jalan, jembatan, dam, gedung, serbaguna, fasilitas air, dan lain sebagainya yang sulit dipenuhi oleh pemerintah daerah.
melalui sumber pendapatan yang ada. Pinjaman ini juga dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menutupi defisit anggarannya. Di negara maju, pinjaman dapat diperoleh melalui perbankan atau sektor swasta. Di negara berkembang, pemerintah daerah sulit memperoleh akses ke sumber modal, atau kalau mereka dapat melakukannya, maka tingkat suku bunganya sulit dijangkau karena nilainya sangat tinggi. Jadi tidak bisa dijangkau atau dihandle oleh pemerintah daerah. Jadi akibatnya pemerintah daerah di negara berkembang, khususnya di wilayah pedesaan, sulit untuk memperoleh modal pembangunan sehingga kecil pula perkembangan modalnya. Karena hal ini, dapat didirikan lembaga kredit pusat yang menyediakan pinjaman kepada pemerintah daerah guna memperoleh modal pembangunannya. Lembaga ini dapat dikendalikan oleh pemerintah pusat, oleh pemerintah daerah, atau oleh keduanya, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sekarang kita masuk kepada pengeluaran daerah. Desentralisasi fiskal juga menyangkut desentralisasi otoritas, pengambilan keputusan mengenai pengeluaran dalam rangka pelayanan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Otoritas ini diperlukan agar pemerintah daerah mampu melakukan manajemen pengeluaran publik secara tepat, yang mempunyai ciri sebagai berikut. Yang pertama, secara memadai, ia mampu mengendalikan keseluruhan pendapatan dan pengeluaran. Yang kedua, secara tepat mengalokasikan sumber-sumber publik ke dalam berbagai sektor dan program. Serta yang ketiga, menjamin bahwa lembaga pemerintah beroperasi seefisien mungkin. Pendapatan daerah dipergunakan untuk membiayai pengeluaran daerah. Sementara itu, kebutuhan akan pengeluaran daerah harus bisa dipenuhi oleh pendapatan daerah. Melihat hubungan timbal balik antara kedua aspek tersebut, maka desentralisasi fiskal tidak dapat menekankan atau mengabaikan salah satu aspek saja. Aspek yang sama pentingnya dengan pendapatan adalah pengeluaran daerah. Pengeluaran ini harus dilakukan oleh daerah guna membiayai berbagai aktivitas atau fungsi yang menjadi tanggung jawab daerah tersebut. Kecenderungan untuk mendesentralisasi pengeluaran ini didasarkan pada subsidiarity principle. Prinsip ini menyarankan bahwa pelayanan pemerintah seharusnya diberikan pada tingkat pemerintah terendah, yang dimana mampu menyediakan barang dan pelayanan publik secara efisien. Prinsip ini berhasil pada situasi ketika wilayah di mana kemanfaatan pelayanan pemerintah dirasakan sebangun dengan batas-batas wilayah pemerintah pada setiap tingkatan pemerintahan. Berdasarkan prinsip ini, pemerintah subnasional tidak akan efektif dalam menjalankan kebijakan redistribusi pendapatan karena pertama, sifat alamiah pemerintah subnasional tidak dapat menyelesaikan perbedaan pendapat antar wilayah, dan yang kedua, rumah tangga dan perusahaan yang kaya akan pindah dari yurisdiksi yang terlibat dalam distribusi pendapatannya. Selain itu, dapat dilihat pula bahwa pemerintah subnasional akan menghasilkan tingkat pelayanan publik yang tidak efisien jika menyangkut manfaat atau biaya eksternalitasnya. Untuk mengelola tanggung jawab pengeluaran ini jelas bukan suatu hal yang mudah bagi pemerintah daerah. Dalam prakteknya, hal ini pemerintah daerah menghadapi dua aspek penting, yakni aspek kelembagaan yang sangat berkaitan dengan kapasitas daerah, baik dalam mengelola pendapatan maupun pengeluarannya itu
itu sendiri dan aspek pertumbuhan pengeluaran yang tidak diimbangi dengan kapasitas yang memadai justru memicu ketergantungan yang lambat tahun semakin kuat terhadap pemerintah pusat. Berbagai aspek kelembagaan di daerah yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat mencakup 3 hal, yaitu kapasitas daerah, akuntabilitas, dan informasi, serta transparansi fiskal. Baik, selesai penjelasan mengenai pengeluaran daerah, yaitu pengeluaran daerah merupakan pembelajaran bab 8 di buku peta konsep desentralisasi dan pemerintahan daerah ini. Sekian video saya, semoga video ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pendengar dan pembaca dari buku ini. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.